Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, ini kuliah ketiga ya. Kuliah ketiga, manajemen pemasaran, pertemuan ketiga. Baik, setelah pertemuan pertama membahas tentang dasar-dasar pemasaran, ya. Yang kedua, kita minggu lalu membahas tentang apa itu iklan atau promosi, ya. Karena sebagian besar orang mengenal bahwa pemasaran itu adalah iklan, ya. Namun kenyataannya tidak cuma iklan saja, karena iklan itu hanya satu bagian saja dari ilmu manajemen pemasaran. Oke, sambil saya review bahwa kita sudah tahu dalam perkembangannya ilmu manajemen pemasaran ini terbagi menjadi 4 tahapan sampai sekarang, ya. Tahap pertama itu ketika marketing didefinisikan, ya, tahun 1935 sebagai suatu proses transaksi jual beli saja, di mana definisi marketing itu adalah kinerja atau performansi dari proses aliran barang atau jasa. Jadi di situ ada dua, barang dan jasa. Sejak dulu sudah didefinisikan yang bisa dipasarkan itu adalah barang dan jasa, ya, dari yang namanya produsen kepada konsumen. Nah, itu diterjemahkan sebagai transaksi jual beli. Ya, itu sebab di era dulu dalam ilmu bisnis yang paling penting itulah siapa yang menguasai produk, ya, dalam hal ini barang atau jasa, siapa yang menguasai. Tinggal kalau barang, siapa yang memiliki barangnya, sementara kalau jasa, siapa yang menyediakan jasanya, gitu. Siapa yang menguasai atau memiliki barang atau jasa tersebut, maka dialah yang akan untung. Ya, karena prinsipnya adalah hanya transaksi jual beli, karena dia yang akan menentukan harga jual, ya, sehingga orang lain seperti terpaksa untuk membeli. Itu cukup lama, definisi tersebut berlangsung sekitar 50 tahun, sampai tahun 1985, baru ada perubahan definisi, di mana ternyata jual beli nggak bisa seketika, nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung kita ingin berbisnis, ya, berjualan, karena ternyata bisnis itu harus direncanakan terlebih dahulu, sehingga definisi marketing dilengkapi dengan perencanaan dan eksekusi, ya. Jadi ada dua hal di situ, bahwa itu direncanakan kemudian baru dijalankan. Apa yang direncanakan, apa yang dijalankan, yaitu ya perencanaan bisnis dengan menjalankan bisnis tersebut, ya. Sehingga kalau pada tahun 35 marketing itu hanya ngurusi 1P, yaitu produk. Ya, produk itu itulah yang dimaksud dengan barang atau jasa. Yang dipikirkan orang bagaimana kita menjadi yang menguasai produk supaya kita bisa menentukan harga. Nah, saat tahun 85, ya, setelah berkembang selama 50 tahun, ternyata yang semula hanya 1P berkembang menjadi 4P. Ya. Mengapa? Karena di dalam marketing nggak cuman ngurusin P yang pertama, yaitu produk saja, namun juga di situ termasuk dalam marketing itu ada P yang kedua, yaitu price, yaitu harga. Ya. Jadi selain barang atau jasa harus direncanakan, juga harus direncanakan harga, karena jangan sampai salah menetapkan harga. Nah, bisa jadi tidak laku, berarti gagal pemasarannya. P yang ketiga setelah produk dan price itu place, tempat
Maksud tempat ini adalah cara kita berjualan, cara kita berbisnis. Ya, disitulah muncul pemikiran-pemikiran atau ide-ide atau rencana-rencana kita harus menyusun dengan baik, ya. Jadi masuk bagian dalam ilmu marketing, di mana tempat kita akan melakukan transaksi atau berbisnis tersebut. Jangan sampai justru ya kesalahan pemilihan tempat bertransaksi, jangankan mendatangkan untung, malah menjadi beban. Misal kamu tanpa perencanaan yang baik, ya, berpikiran, wah saya pengen jualan pempek, tapi nggak mau bikin pempek di warung jualannya atau pinggir jalan. Saya pengen jualannya di mall. Ya sah saja, boleh saja jualan pempek di mall, tapi harus direncanakan dengan baik. Kenapa? Karena sewa tempat di mall itu mahal. Jangan sampai harga sewa mall itu jauh lebih besar ketimbang keuntungan dari jualan pempek itu sendiri. Ya, contoh aja sederhananya. Tapi tidak salah, boleh saja jualan pempek di mall. Nyataannya sekarang ada. Ya. Tapi harus direncanakan, harus dipikirkan baik-baik, disusun. Dan yang keempat adalah, disinilah muncul yang kita bahas minggu lalu, yaitu iklan atau promosi, yaitu P yang keempat, yaitu promotion. Ya. Jadi promosi itu sendiri tidak bisa sembarangan, harus direncanakan dengan baik sebelum kita eksekusi. Sehingga keempat P ini, baik produk, price, place, maupun promotion, itu harus direncanakan dan dieksekusi. Ya, dieksekusi artinya dijalankan. Nah, kemudian, tidak lama, dari tahun 85 ke tahun 2001, 2002, sampai 2003, ya, ternyata dunia ekonomi terjadi perubahan besar-besaran, di mana salah satunya adalah muncul yang namanya persaingan bebas. Ya. Ya, tidak ada lagi yang namanya monopoli. Ya. Dulu di Indonesia, perusahaan telekomunikasi itu hanya satu, yaitu Telkom, ya, Telkom Indonesia. Untuk international call-nya menggunakan Indosat. Ya. Nah, tapi begitu terjadi kondisi di mana bisnis tidak lagi monopoli, dibuka seluas-luasnya untuk siapapun yang bisa berbisnis, maka akhirnya muncul namanya persaingan. Ya. Muncul yang namanya persaingan. Ya, alhasil ternyata ya mengurusi pelanggan itu bukan satu hal yang mudah. Mengurus pelanggan bukan satu hal yang mudah. Tujuan kita pemasaran itu pada prinsipnya mencari pelanggan baru. Namanya memasarkan itu menjual dengan cara pelanggan lama tetap beli, pelanggan baru dapat lagi. Tapi kenyataannya saat terjadi persaingan, jangan kata nambah pelanggan baru, yang ada malah pelanggan lama yang hilang, diambil oleh musuh atau kompetitor kita. Ya. Itu sebabnya di dalam ilmu marketing bertambah satu bidang baru lagi, yaitu yang namanya hubungan pelanggan atau customer relationship. Ya. Sehingga di dalam definisi marketing pun bertambah bahwa di dalam marketing ya ada perubahan prinsipnya, yaitu pertama, marketing ini harus dikelola dengan baik. Maksudnya dikelola dengan baik, maka marketing itu menjadi sebuah fungsi dalam organisasi. Nah, itu yang pertama, prinsip perubahannya itu menjadi satu fungsi di dalam organisasi. Kita ingat pelajaran dasar manajemen bahwa dalam organisasi ada yang namanya fungsional, ya. Kalau dulu orang jualan ya jualan aja, pemasaran aja, tanpa jelas siapa yang harus menjual. Ya, pokoknya semua orang jualan. Nah, sekarang dalam organisasi modern, marketing menjadi bagian tersendiri, ya. Selalu ada dinas marketing, ada bagian marketing, bahkan ada manajer marketing, ya.
bahkan sampai ada direktur marketing biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu. Ya, artinya dalam definisi marketing disebutkan marketing adalah sebuah fungsi manajemen. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah selain 4P, marketing juga harus memasukkan unsur yang tadi saya bilang, yaitu hubungan dengan pelanggan, sehingga muncul ilmu yang namanya CRM, ya, Customer Relationship Management, manajemen hubungan pelanggan. Karena tidak hanya sekedar bagaimana cara menjual, tapi menjaga pelanggan lama jangan hilang pun menjadi penting. Ya, jadi itu kalau tahun 35 hanya 1P, tahun 85 menjadi 4P, tahun 2000-an ya 2003, 2002 itu menjadi 4P plus CRM. Kemudian itu pun ternyata tidak lama karena perkembangan bisnis yang sangat pesat, persaingan makin lama makin tinggi, makin banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, yang mati, sampai akhirnya persaingan itu membawa banyak korban dalam bisnis. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang mati? Kita lihat ya, beberapa minggu, sekitar seminggu yang lalu lah, lebih kurang, sampai seminggu atau 2 minggu yang lalu, sempat muncul berita ada rencana Merpati Nusantara Airlines, ya, MNA, mau dihidupkan kembali. Kita tahu bahwa Merpati adalah BUMN, ya. Dia sejajar dengan Garuda. Ya, kalau dulu Garuda adalah untuk penerbangan internasional, Merpati adalah untuk penerbangan-penerbangan dalam negeri. Ya, kamu bayangkan Merpati itu salah satu BUMN, perusahaan milik negara yang seharusnya secara finansial sangat kuat. Tapi kenyataannya juga mati. Ya. Berapa kali mau dihidupkan, gagal terus. Ya. Pernah mati, hidup lagi. Kemudian mati lagi. Dan nah, mati yang kedua itu sudah, kalau saya tidak salah, sudah 2 atau 3 kali ada rencana mau dihidupkan. Nah, sekarang yang terakhir ini rencana yang ketiga. Gini. Di mana yang menyediakan dananya itu keroyokan dari 10 BUMN Indonesia. Ya. Nah, masalahnya nanti ternyata apakah dia bisa betul-betul hidup kembali secara bisnis? Yang kedua, apakah dia bisa bertahan dalam persaingan? Ya. Kita lihat saja, ya, banyak penerbangan yang swasta. Kalau swasta, oke lah, barangkali wajar dia mati karena sumber dananya dari milik pribadi. Tapi kalau perusahaan negara sampai mati, artinya itu ruginya besar betul. Ya. Padahal kurang apa? Merpati adalah perusahaan yang sudah berumur, ya. Dia berdiri tahun 60-an gitu berdirinya, ya. Ya, kenapa dia bisa kalah bersaing dengan Lion, dia kalah bersaing dengan Sriwijaya, ya. Kita juga pernah tahu beberapa waktu yang lalu, ya, tahun yang lalu yang pasti, Sriwijaya itu hampir bangkrut. Nah, salah satu cara dia mau selamat bertahan hidup adalah dia diambil alih oleh Garuda, karena dia itu punya hutang kepada Garuda, ya. Sriwijaya Air. Ya. Jadi karena dia punya hutang, akhirnya hutangnya dikonversi jadi saham, sehingga Sriwijaya itu sempat menjadi seolah-olah anak perusahaannya Garuda. Ya. Tahun yang lalu itu, kemudian akhirnya pemiliknya punya dana lagi, dia beli kembali gitu. Dia bayar hutangnya gitu. Dia seolah pernah digadaikan lah, lebih kurang begitu. Ya, Sriwijaya Air itu. Nah, banyak cara orang untuk bertahan dalam bisnis, ya. Ternyata tidak mudah. Ya. Nah, kita juga harus melihat betapa pentingnya ilmu marketing ini dalam bisnis, ya. Kita sudah melihat seperti itu, banyak contoh-contohnya, ya. Oke, jadi dari 1P menjadi 4P, kemudian 4P plus CRM, ya, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, loyalitas pelanggannya, dan yang terakhir, definisi marketing adalah
Orang sudah berpikir gimana caranya dapat untung, apapun caranya. Ya, orang dalam bisnis memutar otak gimana caranya bisa jualan, apa aja bisa dijual. Ya, apa aja bisa dijual, selagi ada yang mau beli. Ya. Bahkan saya selalu ngasih contoh-contoh ekstrim. Sekarang ini orang untuk bertahan hidup apa saja bisa dijual. Ya, terakhir kalau sudah habis, sudah buntu akalnya, nggak ada lagi yang bisa dijual, jual diri. Betapa banyak yang seperti itu. Ya. Nah, hebatnya adalah marketing modern itu ternyata apa saja bisa dijual. Pertanyaannya kadang-kadang yang membuat kita heran, kok ada yang mau beli gitu loh. Barang yang aneh tadi itu. Apa barangnya yang aneh, atau memang ya harganya yang aneh, atau apa ya, terserah. Pokoknya intinya tidak selamanya harus sesuatu yang sempurna baru bisa dijual. Karena kenyataannya apa saja bisa dijual gitu loh. Apa saja bisa dijual. Contoh yang lain misalnya adalah apa ya? Yang gampang misalnya ya mobil lah ya, yang kelihatan jelas mobil. Oke, kalau kita hanya melihat mobil sebagai sebuah fungsi, ya mobil adalah kendaraan yang kita bisa naikin, yang mengantarkan kita sampai ke tujuan yang kita mau, tanpa harus capek jalan kaki dan sebagainya. Ya. Tapi kenapa ada mobil yang harganya mahal, ada mobil harganya murah? Ya. Yang lebih parahnya lagi, kalau kita ambil contoh dan selalu saya gunakan, adalah antara Avanza dengan Xenia, Ayla dan Agya. Ya. Banyak contoh-contoh seperti itu. Ya. Rush dengan Terios. Ya, dulu dimulai dari Avanza Xenia, yang kedua proyek mereka itu antara Toyota dengan Daihatsu adalah Rush dengan Terios. Avanza dan Xenia itu dua benda yang sama, persis, tidak ada yang berbeda. Bedanya hanya saat finishing terakhir, yang satu ditempel logo Toyota, yang satu ditempel logo Daihatsu. Itu bisa beda harga 10 juta. Di mana letak perbedaannya? Semuanya persis sama. Apa beda rasa kita naik Avanza sama rasa kita naik Xenia? Enggak ada bedanya. Sama aja. Tapi hanya yang bedanya satu logo Toyota, satu logo Daihatsu. Begitu juga Ayla dengan Agya, Rush dengan Terios. Kamu naik pesawat dari Palembang ke Jakarta. Ya. Kenapa harga Lion dengan tiket 300.000, 400.000 misalnya, Anda bisa sampai ke Jakarta, sementara harga Garuda itu tidak ada yang di bawah 800.000. Di mana letak perbedaannya? Kalau toh kita yang penting nyampe Jakarta, ya, sampai. Di mana letak perbedaannya? Nah, inilah dalam dunia bisnis muncul konsep baru yang menjadi definisi marketing juga, bahwa dalam marketing modern, ya, selain 4P dan pelayanan pelanggan, ya tadi CRM tadi, hubungan dengan pelanggan, juga yang paling penting lagi adalah bagaimana kita mampu menciptakan sebuah nilai, di mana nilai itu atau value dalam bahasa Inggrisnya dipandang sebagai sesuatu yang berharga sehingga orang mau bayar untuk hal tersebut. Jadi kalau orang punya mobil Toyota, dia punya rasa harga diri yang menurut dia lebih keren ketimbang beli mobil yang mereknya Daihatsu. Sehingga
membeli Avanza jauh lebih membanggakan ketimbang membeli Xenia. Rasa bangganya itu yang dia bayar lebih. Orang naik Garuda itu punya rasa percaya diri yang lebih tinggi ya ketimbang yang naik Lion. Jadi ada rasa yang membuat dia menjadi mau membayar harga lebih tersebut. Ya. Jadi dengan kemampuan melakukan marketing bisa diciptakan hal-hal yang demikian. Ya, bisa diciptakan hal-hal yang demikian. Ya. Nah, kalau tahun yang lalu, ketika saya sedang mengajar marketing ini, contoh kasusnya yang sedang heboh kebenaran waktu itu adalah kasusnya si siapa? Yang sekarang ini dia udah keluar dari penjara sih, sekarang udah nikah, udah punya anak. Siapa bintang film sinetron itu? Hah? Yang ketangkap prostitusi online itu? Ada yang ingat? Vanessa Angel. Ada yang hafal rupanya. Vanessa Angel. Ya. Jadi yang hebat itu bukan Vanessa-nya, yang hebat itu germonya. Makanya yang ditangkap pertama kali itu germonya. Karena dalam Undang-Undang Indonesia, yang salah itu adalah bukan prostitusinya. Prostitusinya itu urusan pribadi, tapi yang salah itu adalah transaksi menjual orang, ya, itu human trafficking, ya, itu bahasa hukumnya gitu. Ya. Jadi kalau pelacurannya sendiri itu suka-sukanya dia gitu. Dalam hukum Indonesia, karena Indonesia bukan negara agama, nggak ada undang-undang yang melarang itu. Ya. Itu kalau dia suka ya silahkan dia lakukan. Tapi yang salah secara hukum Indonesia adalah transaksi menjual manusianya itu ya, human trafficking. Jadi dalam hal ini yang ditangkap itu sebenarnya germonya. Jadi Vanessa Angel itu ditangkap masuk penjaranya bukan karena ada pelacurannya, karena dia ternyata memposting foto dan videonya di Instagramnya, sehingga dia dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang ITE, ya, Informasi dan Teknologi Elektronik. Nah, itu bukan karena pelacurannya dia ditangkap itu. Kebetulan sedang kena gerebek, ada barang bukti dia memang memposting foto dan video di Instagramnya. Dan di mana foto dan video itu bagian dari iklan yang dibuat oleh germonya. Nah, yang saya ingin tunjukkan dalam hal ini, contoh ini adalah, kan dalam kejadian tersebut 2 orang yang ditangkap. Satu Vanessa Angel, satu lagi saya nggak tahu namanya siapa, lupa. Ya, yang jelas yang satu lagi itu bukan bintang film, yang satu itu cuman bintang apa model ya, model iklan, model majalah gitu loh. Vanessa Angel itu dibeli orang harganya 80 juta. Yang satu lagi harganya cuma 25 juta. Kenapa? Karena kemampuan germonya untuk menciptakan nilai bahwa orang sampai mau belanja 80 juta untuk seorang Vanessa Angel. Karena sebenarnya produk, barang, dan jasa yang ditawarkan sama aja, itu juga bendanya. Tapi kenapa yang satu harga 80 juta, yang satu harganya cuma 25 juta? Sementara banci yang nggak jelas di Kamangiwa itu 100.000 aja nyosok biasanya. Nggak saja tanyolah sana. Jadi benda yang sama, barang yang sama, produk yang sama, jasa yang sama, kalau bisa di-create nilainya, orang akan berani bayar mahal. Disinilah peranan ilmu marketing. Nah, persoalannya adalah saat kita menyusun
perencanaan, apakah mulai dari produk apa, ya, produk apa, nah, ini barangnya, harganya berapa, kemudian mau dijual di mana, P yang ketiga, place, dan mau diiklankan dengan cara yang seperti apa, P yang keempat, promotion, itu jangan sampai salah sasaran. Salah sasaran. Ya, jangan sampai salah sasaran. Karena kalau salah sasaran, maka terjadi kegagalan dalam pemasaran. Dan kata lain, barangnya jadi tidak laku. Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang segmentasi dan targeting. Oke, kita sudah tahu bahwa di pertemuan pertama, saat membahas tentang dasar-dasar marketing, kita sudah mengenal ada 9 elemen inti dari marketing. Ya. Ada 9 elemen inti dari marketing yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu strategi, taktik, dan value. Ya. Strategi sudah juga kita bahas. Maksud dari strategi itu pada prinsipnya adalah kita mengeksplorasi pasar. Kita mengenali pasar. Ya. Kita mengenali pasar, explore. Ya. Kemudian taktik itu berkaitan dengan engage. Engage itu adalah ikatan, bagaimana cara kita mengikat pasar. Dan yang terakhir adalah value, adalah bagaimana kita memberikan nilai diri kita di hadapan pasar. Nah, saya selalu menggunakan contoh yang mungkin juga mudah kalian pahami di kalangan anak muda. Strategi, taktik, dan value itu lebih kurang kalau ada cowok naksir cewek, pengen kenalan sama ceweknya, maka kamu harus punya strategi. Bagaimana strateginya? Kamu tentunya harus mengeksplorasi, mengenali dulu siapa si cewek itu. Tapi yang lebih penting lagi bukan kamu mengenal siapa cewek itu, yang paling penting lagi ada justru kebalikannya. Bagaimana caranya si cewek itu bisa kenal kamu? Ya, kamu naksir cewek itu, tapi cewek itu nggak kenal. Gimana dia bisa membalas ke kamu? Maka pastikan kamu mampu memperkenalkan diri kamu ke pasar. Itu yang namanya explore itu tujuannya. Ya. Sementara taktik, kalau sudah dikenali dan dia sudah kenal sama kamu, nah yang paling penting adalah dia kenal. Jangan sampai kamu yang kenal dia nggak kenal. Ya. Jadi tujuan strategi itu adalah memperkenalkan diri supaya kamu dikenal oleh pasar. Nah, kalau pasar sudah mengenal kamu, bagaimana membuat ikatan? Engage dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah tunangan. Engagement, tunangan. Engage, ikatan. Bagaimana caranya? Pasar itu kita ikat. Ya, ada kedekatan dan ikatan antara kita dengan pasar. Jadi kalau kamu punya cewek yang kamu taksir, bagaimana caranya sampai menjadi milik kamu? Mungkin dengan proses tunangan sampai ke lamaran dan menikah. Tapi kalau sudah menikah, tidak cukup menikah gitu saja. Bagaimana kamu mengisi pernikahan itu supaya pernikahan yang bernilai? Nah, itu yang kata orang kalau menikah itu apa? Samawa. Samara. Samina. Bukan samina wa ta'na, bukan ya. Pernikahan yang punya value, yang punya nilai, ya. Nah, jadi ada 9 elemen inti dalam pemasaran, ya. Dimulai dari strategi, ya, taktik dan value. Nah, yang akan kita bahas kali ini di dalam bagian strateginya, ya. Khususnya pada 2 elemen pertama, yaitu segmentasi dan targeting. Apa itu segmentasi?
segmentasi pada prinsipnya adalah bagaimana cara kita memandang pasar itu secara kreatif, ya. Bagaimana cara kita memandang pasar secara kreatif, ya. Jadi mengenali pasar dengan baik, lebih kurang demikian. Ya. Mengapa penting segmentasi itu? Ya, karena ada 3 alasan utama, yaitu supaya kita fokus dalam menggunakan resource atau sumber daya yang kita miliki karena adanya keterbatasan pada diri kita. Yang kedua, dia akan menjadi dasar untuk strategi, taktik, dan value yang tadi. Ya. Dan yang ketiga, itu akan menjadi faktor kunci dalam persaingan. Nah, ini yang paling penting, ya, untuk memahami mengapa segmentasi itu sangat perlu. Oke. Oke, ini sudah saya inikan, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan segmentasi? Segmentasi pada prinsipnya kita membagi pasar menjadi bagian-bagian kecil, menjadi kelompok-kelompok kecil, di mana dalam setiap kelompok ada kesamaan ciri-ciri atau karakteristik dari para pelanggan. Ya. Jadi tujuannya adalah pasar itu sangat luas. Kamu misalnya bilang, saya mau bisnis. Bisnis apa? Saya mau bisnis sate. Satenya sate apa? Sate kambing misalnya. Apakah semua orang makan daging kambing? Nah, itu. Kamu harus jelas siapa yang bakal kamu promosikan. Siapa yang bakal jadi target kamu. Maka perlu mengelompok-ngelompokkan pelanggan-pelanggan yang ada di pasar ke dalam kelompok-kelompok tertentu di mana setiap kelompok tersebut memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Kemudian nanti akan kita tentukan dari sekian banyak segmen atau kelompok tersebut, kelompok mana yang mau kita jadikan sasaran. Ya, itulah segmentasi dan targeting. Oke. Segmentasi dilakukan berdasarkan kesamaan ciri-ciri, ciri atau atribut. Jadi kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan ada yang namanya atribut statis, ada atribut dinamis, dan ada yang namanya atribut individual. Ya. Dari namanya saja sudah kita bisa pahami, atribut statis adalah ciri-ciri yang tetap, ciri-ciri yang nggak berubah. Ya. Namun ciri tersebut biasanya tidak secara langsung menjadi faktor yang menentukan seseorang mau beli apa tidak. Misalnya, tadi saya kasih contoh, saya mau jualan sate kambing misalnya. Mau jualan sate kambing. Ternyata saya membagi kelompok berdasarkan ciri statis. Apa contohnya? Jenis kelamin misalnya. Bahwa ada pelanggan saya kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Betul. Ya. Tapi apakah karena dia laki-laki terus dia membeli sate kambing? Belum tentu. Karena ternyata ada juga peminat dari yang perempuan makan sate kambing gitu. Walaupun barangkali secara proporsi jumlahnya lebih banyak laki-laki yang suka makan sate kambing barangkali. Sementara perempuan mungkin lebih banyak yang suka dengan sate ayam misal ya. Tapi artinya pembagian tersebut ada, namun tidak secara langsung menentukan apakah dia akan membeli apa tidak. Yang kedua adalah atribut dinamis, ya. Di mana atribut dinamis ini adalah atribut-atribut yang mencerminkan ciri-ciri manusia, ciri-ciri kemanusiaan ya, maksudnya perilaku manusia. Ya. Dan ini biasanya mempengaruhi apakah dia akan membeli apa tidak.
Namun, baik ciri statis maupun ciri dinamis ini itu bersifat umum. Ya, bersifat umum. Nah, di luar yang dua itu ada lagi yang namanya atribut individual. Jadi atribut yang sangat spesifik. Sangat spesifik, ya. Dia bersifat individual, sangat bersifat pribadi, ya. Jadi bagaimana kita membuat segmen pasar? Ya, segmen pasar caranya ada 3. Kita identifikasi dulu apa variabelnya, jadi apa faktor yang mau kita gunakan untuk menentukan segmen, dalam arti kata, kita menentukan atribut atau ciri-ciri apa yang mau kita gunakan. Nah, itu nama yang pertama, ya, langkah pertama. Identifikasi variabel segmentasi. Ya, itu tadi yang atribut yang 3 tadi, ya. Kita tentukan dia mau pakai atribut yang mana. Baru setelah itu langkah kedua, kita lakukan pengelompokan berdasarkan apa yang sudah kita tetapkan tadi. Dan yang ketiga adalah di sini yang dimaksud dengan kembangkan profil adalah susun penjelasan atau ciri-ciri yang bersifat analisis. Ya. Dan ini yang nanti akan saya gunakan menjadi tugas pertama, ya. Untuk hari ini nanti di akhir kuliah akan ada tugas 1 yaitu kalian melakukan segmentasi dan targeting, ya. Untuk pembagian kelompok tugasnya nanti saya minta untuk diacak kembali, ya. Saya minta untuk diacak kembali. Saya minta nanti pembagian kelompoknya diatur kembali, ya, disusun kembali. Oke, nanti kita bahas nanti di terakhir sebelum selesai kuliah. Oke, itu bagaimana cara melakukan segmentasi pasar. Langkahnya ada 3 adalah identifikasi apa variabel yang mau digunakan, jadi mau menggunakan atribut apa, kemudian lakukan segmentasinya menggunakan atribut yang sudah kita tetapkan tadi, dan yang ketiga adalah lakukan analisa terhadap segmen. Nah, itu yang disebut dengan profiling, ya, membuat analisa terhadap segmen tersebut. Itu yang akan kamu lakukan jadi tugas 1 nanti. Oke, ya, contoh tadi sebagian sudah saya sebutkan yang atribut statis, ya, contohnya ciri-ciri yang nggak berubah, ya, jenis kelamin, ya, umur. Ya. Nah, ini untuk ini adalah produk untuk anak-anak. Ini produk untuk remaja misalnya. Ini produk untuk orang dewasa. Ini untuk manula misalnya. Ya. Atau berdasarkan ciri-ciri geografis. Ini barang cocok untuk orang dusun, orang desa. Ini cocok untuk orang kota misalnya dan sebagainya lah. Ya. Atau ini adalah produk yang cocok untuk orang-orang di Pulau Jawa, yang ini di luar Jawa. Sekarang sudah nggak relevan lagi, ya, Jawa sama luar Jawa itu, karena sekarang kalau dulu iyalah tahun 70-an ada perbedaan yang cukup signifikan antara luar Jawa sama Jawa. Kalau sekarang luar Jawa pun sudah jauh lebih maju, ya. Bahkan ya contohnya Palembangnya itu adalah punya LRT pertama sebelum Jakarta malah. Ya. Orang Jakarta belum pakai LRT, kita udah pakai. Jadi kalau ngomong kemajuan, Palembang jauh lebih maju sebetulnya. Ya, bahkan di kota lain yang nggak ada gitu. Ya. Contoh ciri dinamis, ya, kelas sosial. Ya, kita tahu dalam kelompok ekonomi ada sebut ekonomi bawah, ekonomi menengah, ekonomi atas, ya. Itu pun kadang-kadang dibagi lagi, ada menengah bawah, ada menengah atas, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itu yang individual, ya, tadi ya sudah ada orang yang punya ciri tersendiri yang berbeda dengan
dengan orang lain, ya, itu individual. Ya. Ya, misalnya kalau kita lihat contoh perilaku pelanggan berdasarkan negara, ya. Jadi beda antara kalau kita jualan di Indonesia dengan jualan di Singapura misalnya. Kenapa? Ya karena ada perbedaan karakteristik manusianya. Ya, misalnya. Ya, dan sebagainya lah ya. Atau urban tuh kota, suburban itu pinggiran kota, kalau rural tuh pedesaan. Ya. Jadi macam-macam ada karakteristik berdasarkan geografis ya. Ini contoh penerbangan ya. Tentu ada penerbangan lokal, ada penerbangan regional, ada penerbangan internasional ya, dan sebagainya. Ya. Begitu juga untuk HP dan segala macam ya. Ini bisa nanti dia contoh. Berikutnya yang fiskografis tadi, yang dinamis ini, yang dinamis. Ya, ini sudah kelompok usia juga bisa, jenis kelamin dan sebagainya. Kelas sosial ya. Tadi ada bawah-bawah, bawah atas, ya, menengah atas, ya, dan sebagainya ya. Gaya hidup dan sebagainya. Ini psikologis ya, ini contoh-contoh HP zaman lama tapi ini ya. Oke, ini perilaku juga. Beda orang yang jadi pelanggan dengan yang tidak jadi pelanggan. Orang yang jadi member dengan yang tidak jadi member misalnya ya. Statusnya berbeda gitu ya. Ini contoh-contoh seperti individual bisa kamu lihat di Amazon.com ya. Bagaimana dengan bantuan teknologi IT, ya saking kita mengenal pelanggan, tadi yang namanya ada ilmu CRM, Customer Relationship Management, kita bisa mengenali perilaku pelanggan dengan baik untuk setiap orang yang berbeda. Gitu. Misalnya, dari mana kita bisa mengenal, misalnya pelanggan kita itu senangnya pakai sepatu yang pakai tali apa nggak pakai tali misalnya. Itu nampak sederhana, tapi kalau kita bisa tepat melakukannya, ada rasa di mana pelanggan merasa diistimewakan. Dan biasanya dia akan beli. Kok bisa ya orang ini nawarkan sesuatu yang memang saya suka? Nah, saya kira begitu. Oke ya, jadi bagaimana menentukan sebuah segmen yang baik? Segmen yang baik harus memenuhi syarat ini. Satu, ya, jadi jangan sekedar kita ngebagi-bagi atau mengelompok-kelompokkan pelanggan, namun kelompok itu harus dapat diukur. Terserah apanya mau diukur. Ya. Apakah mau diukur daya belinya, atau diukur size-nya, ya, besar apa kecil misalnya, dan sebagainya. Yang kedua, pembagian kelompok itu harus bersifat substansial. Artinya pembagian kelompok itu penting. Misalnya, kamu punya toko baju, atau toko makanan lah, restoran gitu. Kamu punya restoran. Terus kamu membagi kelompok orang, kelompok pelanggan, dengan kelompok pelanggan yang pakai kacamata dan pelanggan yang nggak pakai kacamata. Apa hubungannya antara restoran dengan pelanggan yang pakai kacamata dan tidak pakai kacamata? Memang betul, kelompoknya betul. Ini kelompok orang pakai kacamata, ini kelompok nggak pakai kacamata. Tapi persoalannya, penting apa enggak sih kelompok yang begitu itu? Nah, itu. Jadi jangan sekedar membagi-bagi. Ya. Saya sengaja kasih contoh yang ekstrim supaya kamu bisa membayangkan. Ya. Jadi yang kedua, syarat segmen yang baik, dia harus bersifat substansial, bersifat penting atau menguntungkan bagi bisnis kita, pembagian kelompok tersebut. Yang ketiga, segmen tersebut harus dapat diakses, accessible. Jangan sampai kita mengelompokkan, tapi ternyata kelompok itu nggak pernah bisa kita hubungi. Nggak bisa kita
layani, ya percuma untuk apa kita membuat kelompok seperti itu, ya. Misalnya, saya buat restoran, saya membuat kelompok pelanggan dalam negeri sama pelanggan luar negeri, gitu loh. Pertanyaannya, apakah betul ada pelanggan luar negeri yang datang ke tempat kita? Misalnya kita sediakan meja yang berbeda, misalnya. Pelanggan dalam negeri duduknya sini, pelanggan luar negeri duduknya meja sebelah lain yang lebih bagus, misalnya. Pelanggan luar negeri dikasih AC, misalnya. Misal, contoh. Pertanyaannya, apakah memang ada pelanggan dari luar negeri yang datang ke restoran kita, gitu? Sebab kalau nggak ada, percuma jadi. Ya, tidak efektif pembagian kelompok seperti itu. Yang keempat, segmentasi itu harus jelas menunjukkan perbedaannya. Ya, diferensial itu maksudnya berbeda. Jadi jelas bedanya di mana gitu. Kenapa yang ini masuk kelompok A, yang ini masuk kelompok B misalnya. Bedanya di mana kelompok A sama kelompok B itu. Ada lagi yang kelompok C misalnya. Apa pula bedanya yang kelompok C itu? Misalnya. Sehingga di sini harus jelas perbedaan. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, segmentasi yang efektif itu ya, tentunya harus bisa kita tindak lanjuti. Actionable itu artinya dapat kita tindak lanjuti. Kalau tidak dapat ditindaklanjutin, ya nggak perlu dibuat kelompok. Oke, ini yang kamu harus paham untuk memulakan suatu kegiatan pemasaran. Ya. Kenali dulu segmen pasarnya seperti apa. Pastikan segmen itu dapat diukur, pastikan segmen itu adalah sesuatu yang penting, pastikan dia bisa kita layani, jelas perbedaannya antar segmen dengan segmen yang lain, dan yang terakhir, segmen itu bisa kita tindak lanjuti. Ya, harus dapat diambil tindak lanjut ke sana. Oke ya, berikutnya targeting. Jadi setelah kita mengelompok-ngelompokkan pasar atau pelanggan, maka selanjutnya mari kita fokus. Ya, targeting itu maksudnya fokus. Kita alokasikan semua sumber daya kita secara efektif ke target yang mau kita sasar. Tadi saya kasih contoh, misalnya ada cowok naksir cewek, pengen cari istri misalnya. Oke, perempuan itu banyak. Artinya dalam bahasa umum, pasar itu luas. Saking banyaknya, ciri-ciri perempuan juga beragam. Ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang. Saya 3 bagi kelompok. Itu esensial nggak? Penting nggak itu? Membagi kelompok. Ada orang bilang penting, ada orang bilang tidak. Pak, yang penting dapat jodoh, Pak. Nak tinggi, nak pendek, nak sedang, lajulah, basing, nggak penting. Sudah, berarti tidak usah dikelompokkan berdasarkan tingginya, gitu loh. Tapi bagi sekelompok orang yang lain barangkali, oh, keluarga aku nih pendek-pendek galau, pokoknya kan nak nyari jodoh sekali ini mesti cari yang tinggi, supaya siapa tahu berubah keturunan. Ada juga punya anak yang tinggi misalnya. Maka dia mensyaratkan calon suaminya harus tinggi misalnya. Misal. Itu segmentasi, masih cerita tentang segmentasi tadi. Sehingga dibagilah, ada kelompok yang tinggi, ada kelompok yang sedang, ada yang kelompok yang pendek misalnya. Nah, kalau sudah jelas pembagian kelompok tinggi, sedang, pendek, siapa yang jadi target? Tentunya target yang pertama yang tinggi dulu. Yang pendek udah pasti nggak masuk ukuran. Nggak masuk hitungan sudah. Lupakan yang tidak menjadi target kita. Sehingga semua sumber daya, modal yang kita miliki, kita arahkan ke sana semua. Ke arah target itu. Ya, lebih kurang seperti itu ilustrasinya. Ya. Mengapa targeting itu penting?
Ya, karena ya tadi kita sudah sadari bahwa karakter dari pelanggan itu macam-macam. Ya, jelas kita tidak akan semuanya kita ambil. Ya. Sementara diri kita sendiri memiliki sumber daya yang terbatas. Untuk itu harus fokus. Sumber daya yang terbatas tadi harus efektif kerjanya, harus efisien kerjanya, sehingga akan kita arahkan ke segmen mana yang paling tepat. Itu yang dimaksud dengan targeting. Ya. Jadi targeting itu adalah mengalokasikan semua sumber daya secara efektif dan efisien ke segmen yang tepat. Ya, tadi sudah ya. Itu proses mengevaluasi ya, setiap segmen. Apa yang kita evaluasi pada setiap segmen itu attractiveness, tingkat ketertarikan, apa yang menarik di sana. Itu sebab tadi dalam segmentasi ada 3 tahap. Tahap pertama adalah menentukan variabel atributnya. 2, gunakan variabel tersebut untuk membagi-bagi pasar. Yang ketiga, analisa. Nah, analisa itulah kita akan mengukur di dalam sebuah segmen apa yang menarik di dalam segmen tersebut. Attractiveness ya. Jadi kita akan mengevaluasi tingkat menariknya sebuah segmen tadi. Kemudian setelah kita bandingkan mana yang menarik, mana yang bagus, maka kita pilih ya, selecting. Kita pilih 1 atau lebih. Ya, jadi tahapannya seperti itu ya. Jadi dengan kata lain, sebenarnya targeting itu kita menempatkan diri kita ya ke segmen yang tepat yang sudah dipilih. Ya. Bagaimana cara melakukan segmentasi? Sudah kita tentukan tadi. 1, tentukan dulu variabel. 2, lakukan pembagian. Yang ketiga, profiling. Profiling itu segmentasi. Nah, setelah segmentasi kita lanjutkan dengan targeting, yaitu dengan mengevaluasi daya tarik dari setiap segmen tadi. Ya. Jadi kalau dalam segmentasi kita membagi kelompok menjadi katakanlah ada 10 kelompok, ada 10 segmen, maka tentukan apa-apa hal yang menarik pada setiap segmen tersebut dengan cara menggunakan 5 cara evaluasi tadi. Measurable, ini tadi yang nah ini measurable, substansial, accessible, differential, dan actionable ya. 5 hal ini digunakan saat kita membuat ini. Saat kita melakukan profiling. Ya. Saat kita melakukan profiling menggunakan 5 hal tersebut. Ya, kemudian baru selanjutnya kita banding-bandingkan ya semua segmen berdasarkan kelima hal tersebut dengan cara membandingkan atau mengevaluasinya sehingga di situ akan kelihatan mana yang menarik, apa yang istimewa pada setiap segmen. Dan terakhir, kita akan memilih. Kalau tadi misalnya ada 10 segmen, maka pilih 1 atau lebih, ya terserah. Ya, minimal 1 dipilih, tapi kalau mau 2, mau 3, mau 4, atau mau semua pun, kalau memang semuanya menarik, ya silahkan. Persoalannya, sanggupkah kita melayani ke semua segmen tersebut? Ya. Kalau tidak sanggup, lebih baik pilih 1, fokus di sana. Oke.
Ya, jadi targeting tadi evaluasi daya tarik segmen, kemudian kita pilih. Ya, kita lihat detailnya masing-masing. Tadi saya sudah sebutkan melakukan apa namanya profiling adalah dengan mengembangkan lima hal yang menjadi ukuran efektivitas dari sebuah segmen, yaitu measurable, dapat diukur, yang kedua accessible, yang ketiga tadi adalah apa tadi? Lupa saya. Nah, ini measurable, kedua substansial, ya, ketiga accessible, keempat diferensial, dan kelima actionable, ya. Nah, 5 hal ini kita buat pada setiap segmen, kemudian kita evaluasi, ya. Contoh di sini adalah seberapa besar daya tariknya. Artinya mengapa kita mengukur, kita lihat ukurannya, ya, lihat ukurannya, apakah dia menarik karena ukuran pasarnya yang besar, ya, artinya jumlahnya banyak, atau memang barangkali jumlahnya belum banyak, tapi akan selalu tumbuh. Kita lihat, Januari ada 2 orang, Februari naik jadi 10 orang, habis Februari 10 orang, bulan Maret menjadi naik lagi jadi 15, dan seterusnya. Kita lihat angkanya selalu naik. Artinya apa? Dia punya pertumbuhan pasar. Atau alasan yang lain menariknya itu karena dia unggul dalam persaingan, ya, dan sebagainya, ya. Jadi ini ada suatu proses siklus yang bisa kita gunakan ketika kita mengevaluasi daya tarik dari sebuah segmen. Ya, ini sudah saya jelaskan. Jadi untuk detailnya nanti bisa dibaca satu persatu seperti apa ini, ya. Nanti saya posting di e-learning ini, ya. Oke, bisa dibaca seperti apa itu, ya. Ya, ini pertumbuhan, ya. Pertumbuhan, ya, kita lihat jumlahnya naik misalnya, dan sebagainya, ya. Kemudian keunggulan dalam berkompetisi misalnya, ya. Misalnya ini contoh penerbangan, ya, dibandingkan dengan yang lain dia punya kehebatan apa dan sebagainya. Oke, masih persaingan, ya. Kita lihat misalnya persaingan antara Simpati dengan Mentari, ya, dengan Kartu As, dengan AM3 dan sebagainya. Ya. Nah, setelah kita evaluasi apa yang menarik di sana, maka kita akan pilih. Ya. Ini contoh misalnya, ini hotel, ya, hotel yang ada di Bali, contoh. Ini hotel yang ada di Bali. Setiap hotel punya daya tariknya masing-masing. Ya. Dia punya daya tariknya masing-masing. Kemudian coba kita letakkan daya tarik itu dalam bentuk diagram. Contoh, ini hanya salah satu cara aja, ya. Tidak mesti begini caranya, tapi banyak cara yang lain. Tapi ini contoh aja, ya, bahwa ada hotel yang karakternya ke kanan itu energetik, ya, orang merasa excited, ya, senang di sana karena mungkin di situ ada musik, di situ ada pantai, di situ ada hiburan, ya, orang jadi suka di sana karena ramenya gitu, contoh misalnya. Namun sebaliknya ada hotel yang orang suka karena ketenangannya, malah nggak suka ada orang rame-rame, nggak mau ada musik, pokoknya hening, tenang, istirahat gitu. Karena tidak semua orang cari hotel yang ada keramaian. Ada orang justru ingin menyepi dari kehidupan yang hingar-bingar justru barangkali, ya. Nah, kemudian ini sumbu Y-nya adalah tentang orientasi pelayanan, ya. Ada hotel yang memberikan layanan standar. Maksudnya layanan standar, ya semua hotel ya sama aja, begitu juga semua gitu, sama. Namun ada hotel yang bisa layanan khusus, private. Nah, kita lihat,
Dengan dua karakter ini saja, dua cara mengevaluasi, kita bisa memetakan seperti apa karakter dari pasar. Nah, nanti contoh misalnya Hard Rock Hotel Bali. Ini adalah hotel yang karakternya energik. Kita tahu ya, Hard Rock itu selain hotel dia juga punya kafe, musik, ya dan sebagainya. Ya, justru di situ keunggulannya, Hard Rock Cafe. Jadi ada Hard Rock Hotel dan di situ pasti ada Hard Rock Cafe. Ya. Justru ini adalah keramaian, tapi layanannya layanan standar. Arti kata, masa hotelnya sendiri semua hotel akan sama, begitu juga. Ya, layanan standar. Tapi dia adalah pusat keramaian. Nah, siapa pelanggannya? Namun, ya, ada hotel yang tenang, sepi, jauh dari keramaian. Ya, jadi kalau Hard Rock Hotel itu selalu di pusat-pusat keramaian. Sementara ini contoh, Kayu Manis Private Estate. Ini penginapan yang ada di jauh di dalam daerah pegunungan. Sepi dari mana-mana, jauh. Dan dia memberikan layanan-layanan yang sifatnya tidak standar. Artinya, apa lo minta, gua layanin. Nggak, bahasa gampangnya gitu. Privat. Minta apa, disediakan. Gitu. Ada orang-orang yang suka begitu. Ya. Nah, ini kita harus tepat memilih sasaran pasarnya siapa. Ya, jadi sekali lagi, tadi saya katakan, saat kita sudah membagi-bagi segmen, maka selanjutnya dipilih segmen mana yang mau dilayani, itu namanya targeting. Nah, memilih itu adalah cara pertama, ya, kita punya marketing mix, yang tadi 4P yang saya bilang, marketing, kalau kamu ketemu istilah marketing mix, itu artinya 4P. Produk, price, place, promotion. Ya. Ini taktik perusahaan dalam menyusun produk apa yang mau ditawarkan, harganya harga berapa, cara pemasarannya bagaimana, dan yang keempat, apa dan bagaimana cara mengiklankannya, promosinya. Nah, kalau dia hanya punya satu konsep, dan ini dia berikan untuk semua pasar, artinya mau ada segmennya 10, 11, 15, atau cuma satu, itulah yang dipakai. Ya, dia melayani semua pasar, artinya umum. Ini disebut undifferentiated marketing, pemasaran yang tidak membeda-bedakan, sama aja semua. Atau dia punya segmen 1, 2, dan 3 misalnya. Maka untuk setiap segmen, dia punya cara sendiri dalam melakukan pemasaran. Dia punya marketing mix sendiri yang berbeda-beda. Ya. Ini maksudnya 2 ya, ini salah ketik ya. Jadi marketing mix 1 untuk segmen 1, marketing mix 2 untuk segmen 2, marketing mix 3 untuk segmen 3. Ini namanya differentiated marketing, ya, pemasaran dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Nah, cara yang ketiga adalah dia hanya punya satu konsep, satu marketing mix. Dia lihat ada segmen 1, ada segmen 2, ada segmen 3. Artinya segmennya banyak, lebih dari satu. Tapi dia fokus hanya ngambil segmen 2 saja. Artinya segmen 1 dan segmen 3 nggak diambil, nggak dilayani. Ini yang namanya concentrated marketing, pemasaran secara fokus. Ya. Jadi dia hanya punya satu konsep, maka dia hanya melayani satu segmen saja. Jadi ada satu konsep untuk semua, atau setiap segmen punya konsep sendiri, atau satu konsep hanya pilih satu segmen. Ya. Itu cara kita melakukan targeting. Ya. Cara kita melakukan targeting. Ya, ini penjelasan tadi ya. Silakan dibaca aja, sama aja. Undifferentiated marketing, satu konsep untuk semua,
Ya, ini contoh-contohnya. Ya, Coca-Cola, contoh yang paling gampang. Ya, Coca-Cola itu satu cara untuk semua orang karena sama aja, nggak perlu dibeda-bedain, orang semua, nah, tua muda semuanya kenal Coca-Cola gitu. Yang kedua adalah differentiated, jadi masing-masing punya cara tersendiri, punya konsep sendiri untuk setiap segmen. Ya, misalnya, ya, tidak akan mungkin cara memasarkan produk make up yang mungkin untuk orang tua kepada semua orang. Ya pastilah, kalau yang kalian yang perempuan-perempuan pasti tahu bahwa kalau untuk remaja kira-kira cara beriklannya kosmetik itu yang bagaimana, ya? Ya. Kalau yang sudah agak dewasa, kosmetik yang diiklankan yang bagaimana, ya? Yang sudah mungkin umur di atas 40-an, iklan kosmetiknya beda lagi. Ya. Ya. Tidak sama dengan cara iklan untuk yang remaja misalnya, ya, dan seterusnya, ya. Dan yang terakhir adalah hanya ada satu konsep dan dipilih satu segmen saja, ya, tidak melayani yang lain. Contoh mobil-mobil mewah, ya. Ya, mobil mewah itu konsepnya sederhana, ya. Dia hanya melayani satu segmen, yaitu segmen khusus, ya, nggak melayani untuk semua orang. Karena nggak semua orang mampu beli mobil mewah. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Hmm? Ini ada orang nggak sih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Nanti ujian nggak bisa. Nggak tahu, kamu tuh diam itu Jelas, Pak. diam paham atau diam nggak paham gitu. Oke, ya, kalau nggak ada pertanyaan, seperti saya katakan tadi, berikutnya adalah ada tugas pertama yang dikerjakan secara berkelompok. Ya. Oke, karena ini kelasnya gabungan A sama B, saya kepengen tugasnya itu kelompoknya adalah gabungan. Ya. Berapa hari yang lalu saya sempat menanyakan ke yang sudah ikut KP Digital Marketing, siapa yang mau jadi sukarelawan untuk menjadi ketua kelompok, tapi sampai hari ini nggak ada yang merespon, ya, nggak ada yang merespon. Maka selanjutnya saya akan bebaskan saja siapa yang mau jadi ketua, nanti lapor ke saya. Sebelumnya saya ambil dulu apa namanya, daftar nama terbaru.
Oke. Ini kelas A. Oke, kelas A. Sekalian saya absen aja ya. Tobi Rizky ada? Pak. Bentar. Hari ini tanggal 10 September. Tobi Rizky ada? Hadir, Pak. Diki Agung? Hadir, Pak. Andi Nuria? Hadir, Pak. Adlin ada? Adlin? Nggak ada. Salwa? Saya, Pak. Alia? Hadir, Pak. Arif Raihan? Hadir, Pak. Arif Budiman? Hadir, Pak. Prabu Ari? Hadir, Pak. Rafiq Fajar? Hadir, Pak. Dimatan? Hadir, Pak. Fadil? Hadir, Pratama? Pak. Nanti. Hadir, Pak. Ya. Fadia? Hadir, Pak. Dava? Ada, Pak. Andika? Hadir, Pak. Holidi? Holidi? Nggak ada. Oh, saya, Pak. Saya, Pak. Fauzan Aziman? Hadir, Pak. Nyimas Intan? Nyimas Intan? Ada? Nyimas Intan? Ada Pak di ini Pak, di Zoom-nya ada Pak itu. Di mana orangnya? Nggak ada. Oh, ada itu, Itu Pak. Pak di chat Pak, Di ada chat, Pak di Pak. komen Pak. Di komen. Chat, Pak, iya. Alfat ada? Hadir, Pak. Hani? Hadir, Pak. Febriansyah? Hadir, Pak.
Isna. Oke, yang kelas B, Ferdiansah, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Hani, Hadir, Pak. Dendi, Hadir, Pak. Berlian, Hadir, Pak. Fadil, Hadir, Pak. Irfan, Hadir, Pak. Rizky Putra, Hadir, Pak. Zafira. Hadir, Pak. Kamu yang minggu lalu baru nambah nama tuh ya? Iya, benar, Pak. Della, Hadir, Pak. Suci Amelia, Hadir, Pak. Karisa, Hadir, Pak. Tasya, Hadir, Pak. Ikram, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Evita, Hadir, Pak. Rifki, Hadir, Pak. Farhana, Hadir, Pak. Khairunisa, Hadir, Pak. Robi, nggak ada. Wiliandi, Hadir, Pak. Oke ya, di kelas B ada 21 orang, di kelas A ada 23 orang. Oke ya. Saya ingin digabung kelas A dan kelas B. Jadi dalam setiap kelompok ada kelas A-nya, ada kelas B-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini, kamu lihat nomor urut ya. Lihat nomor urut. Ini tadi Adrin nggak ada ya? Ya. Kamu lihat nomor urut. Nomor urut 1, 2, dan 3. Nah, ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Jadi setiap kelipatan 3, jadi masuk kelompok situ. Ya. Ini saya kasih warna kuning. Ya. Ini 2, jadi 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 30. Ini warna kuning, kelompok 1. Kelompok 1 ya. Ini warna kuning, ini kelompok 1. Ya. Kemudian 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. Ya, ini saya kasih warna katakanlah hijau. Hijau itu kelompok 2. Ya. Nah, sisanya ini adalah kelompok 3. Ya. Sudah tahu kelompoknya masing-masing ini? Kelompok kelas A nih. Tahu, Pak. Oke ya.
Silakan dicatat masing-masing di kelompoknya masing-masing ya. Nih. Begitu juga di kelas B. Kelas B 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Ya. Ini adalah kelompok kuning tadi. Kuning itu kelompok 1. Ya. Kemudian 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Ini hijau. Ini kelompok 2. Berarti sisanya adalah kelompok 3. Oke. Sudah tahu masing-masing kelompoknya? Ya. Jadi ini 3 kelompok. Silakan ya, 3 kelompok. Oke, ini pembagian tugasnya ya. Pembagian kelompoknya. Tugasnya ini ya. Tugasnya melakukan segmentasi targeting ya. Batas waktu kumpul minggu depan. Ya, minggu depan itu berarti bukan hari Kamis tapi hari Rabu. Ya. Jam 9 malam. Ya. Nanti akan saya posting di e-learning ya. Jadi akan saya setting batas waktunya adalah jam 9 malam tanggal 16 September hari Rabu minggu depan ya. Oke. Tugasnya adalah membuat segmentasi dan targeting sesuai bahan hari ini ya. Jadi kalau kamu lihat pasar secara umum, maka pasar secara umum itu dapat dibagi menjadi berapa segmentasi. Tentunya cara membagi segmentasinya adalah menggunakan 5 alasan tadi, bahwa bisa diukur, ukurannya seberapa besar. Yang kedua, substansional, bagaimana kamu bilang itu penting, kelompok tersebut. Yang ketiga, accessible. Yang keempat, dia memang berbeda, differentiable. Dan kelima adalah dapat ditindaklanjuti. Ya. Itu segmentasinya. Kemudian, kamu akan memilih. Misal, kamu membuat 5 kelompok, misalnya. Apakah 5-5-nya akan dipilih? Ya. Ataukah 5-nya dipilih itu dengan satu konsep, ya, dengan satu marketing mix, dengan satu strategi, dengan satu taktik, ataukah kamu dari 5 itu pilih 3, tapi untuk setiap masing-masing kamu gunakan konsep yang berbeda-beda, atau dari 5 segmen, kamu cuma pilih satu saja yang paling ideal, dan menggunakan satu saja konsep cara untuk menargetkan memilihnya jadi sasaran. Ya. Apa bisnis yang harus kamu evaluasi segmen pasar dan target pasarnya? Maka ini ada 3 alamat, ya, ada 3 alamat. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1. Ya, ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Ya. Kamu akses, pelajari, itu tentang apa, ya, itu tentang apa, dan kamu evaluasi. Ya. Bisnis itu targetnya, ya pada akhirnya menjadi target, ya. Targetnya
segmen yang mana, tapi kamu harus melakukan segmentasi dulu lingkungan kamu. Jadi kalau kamu ingin berbisnis, maka lingkungan kamu seperti apa? Maka lakukan segmentasi, ya, masyarakat atau lingkungan kamu, ada berapa kelompok, ada berapa segmen di sana, ya. Buat profil dari setiap kelompok, kemudian kamu pilih kelompok mana atau segmen mana yang mau dijadikan seandainya bisnisnya ini. Seandainya bisnisnya itu. Ya. Jadi silahkan dilakukan proses segmentasinya, ya. Mengenali pasar, mengenali lingkungan, mengenali calon pelanggan kamu. Ya. Kemudian buat profil daripada segmen tersebut, lakukan evaluasi perbandingan, tentukan mana segmen yang paling ideal untuk dijadikan target. Ya, tentukan segmen pasar yang layak untuk dijadikan target. Ya, terhadap bisnis tersebut. Sampai di sini cukup jelas apa yang harus dikerjakan? Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, siapa yang akan jadi ketua kelompoknya silakan kamu pilih sendiri, ya. Tapi saya sarankan sebaiknya salah satu dari yang kemarin sudah ikut KP digital marketing, karena mungkin nanti lebih paham mereka, ya. Tapi kalau yang lain pun nggak apa-apa, silahkan, ya. Tidak harus, ya. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak, mau nanya. Jadi Jadi kelompoknya dari kelas A sama B itu gabung atau gimana? Gabung. Gabung ya, Pak? Jadi, ya balik lagi ke sini tadi, semua yang warna kuning gabung jadi satu kelompok. Nah, kelas A sama kelas B gabung. Jadi cuma ada 3 kelompok. Ya. Cuma ada 3 kelompok. Jadi nanti laporan yang dikumpul hanya 3. Laporan tugasnya itu. Ya. Oke. Ada lagi? Pak, izin scroll absen kelas A. Ini kelas A nih. Nah. Ada lagi? Terus? Silakan lihat kelompoknya masing-masing. Mati kamu hilang. Ada lagi yang lain? Sudah lihat nomornya semua? Kelas A, ada cukup semua? Kelas A. Nih, nomor urut 1 sampai 23 ini sekaligus nih. Sudah ada tahu kelompoknya siapa yang kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 3? Ya. Yang tidak hadir, tolong dikasih tahu. Ya. Ingatkan dia. Nah, silakan pilih siapa yang jadi ketuanya di sana. Ya. Kebetulan di kelas A itu cuma Febri yang ikut KP ya. Selebihnya di kelompok 2, di kelas B semua yang lain ya. Oke. Kemudian di kelas B ini ya, kelas B. Kelas B. Kelas B ini hampir separuh yang ikut KP ya. Kalau boleh saya sarankan
mungkin kalau dilihat dari yang kemarin berhasil, ya, yang berhasil itu mengumpulkan pelanggan itu adalah Nabila, kemudian siapa? Ikram atau siapa lagi kemarin? Ya, ya terserah lah ya, siapa yang mau kamu pilih. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, untuk tugas 1, silahkan dibuat ya. Jadi kamu pelajari dulu ya. Ini apa? Setelah kamu pelajari itu apa, maka coba lihat lingkungan kamu, pasar kamu, ya. Kamu bagi-bagi dulu dalam kelompok-kelompok pasarnya. Siapa saja yang bisa menjadi pasar kalian? Ada berapa kelompok? Ada berapa segmen? Kemudian buat profil dari setiap segmen. Kemudian bandingkan segmen mana yang paling ideal, paling sesuai untuk bisnis yang kamu pelajari ini. Ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup jelas? Sudah 9.40. Kita akhiri kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Baik, Pak. Oke, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa nanti materi kuliah akan saya posting di e-learning. Ya. Pastikan kamu punya email Unsri ya, untuk bisa akses e-learning yang baru. Kemudian tugas juga diposting di sana. Ya. Dan ingat, walaupun tugasnya tugas kelompok, jangan berarti yang punya kewajiban memposting hanya 1 orang. Ya. Karena ya ini adalah tugas kelompok, bukan tugas individual sebetulnya. Ya. Untuk mempermudah kamu diskusi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.